Bagaimana mencintai kehidupan? Mencintai kehidupan saat ini, menggunakan solusi fisik jangka panjang, dan menggunakan solusi mental jangka panjang. Mencintai hidup adalah salah satu perubahan terpenting yang dapat Anda lakukan untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Itu tidak berarti Anda tidak akan mengalami kesulitan atau saat-saat ketika Anda marah, tetapi mencintai hidup Anda membuat Anda lebih mudah melewati masa-masa sulit. Bakal langkah 1 dan mulailah mencintai hidup Anda. Bagian 1. Cinta hidup sekarang. 1. Jangan khawatir tentang hasilnya. Salah satu perubahan yang harus dilakukan adalah berhenti mencoba mengendalikan hasil dari setiap situasi. Sadarilah bahwa satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah reaksi Anda terhadap situasi tersebut. Anda jarang dapat mengendalikan situasi sendiri. Kebutuhan akan kendali muncul dari rasa takut, dan ketika Anda bertindak karena rasa takut, Anda sama sekali tidak mencintai kehidupan. Tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana rasanya takut membiarkan keinginan mengendalikan hasil dari situasi apapun. Misalnya, jika Anda merasa teman Anda merusak malam dengan lupa membawa anggur untuk makan malam, tantang anggapan itu. Apakah itu benar-benar akan menjadi kekacauan? Mungkin sikapmu yang merusak malam, bukan kekurangan anggur. Misalnya, jika Anda baru memulai, atau sedang mencarinya, dalam suatu hubungan, tidak apa-apa untuk merencanakan arah hubungan selama Anda terbuka untuk jalan yang mungkin tidak Anda rencanakan. Contoh lain adalah jika Anda memiliki masalah kesehatan, atau serupa. Alih-alih menahan amarah Anda tentang situasi tersebut, ingatlah bahwa Anda tidak dapat mengontrol masalah kesehatan, meskipun Anda dapat melakukan sesuatu untuk meringankan atau memperburuknya. Anda hanya dapat mengontrol sikap Anda terhadap situasi tersebut. 2. Jadilah fleksibel. Itu tidak berarti Anda dapat memutar tubuh Anda menjadi kue, tetapi Anda terbuka untuk kemungkinan lain. Ini berkaitan dengan melepaskan keinginan untuk ingin mengontrol hasil karena jika Anda tidak fleksibel dalam hidup Anda akan mendapatkan hal-hal yang dapat merugikan Anda. Pertanyakan pikiran dan kata-kata Anda. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan dan katakan, terutama dalam hal mengapa Anda tidak dapat melakukan sesuatu. Anda mulai memperhatikan area di mana pemikiran dan tindakan Anda menjadi kaku dan Anda mencoba melunakkan area tersebut. Ubah rutinitas harian Anda. Perubahannya tidak harus besar, tetapi melakukan sesuatu yang berbeda setiap hari dapat membuat Anda menjalani hidup, meskipun itu sesederhana mengambil rute yang berbeda untuk bekerja atau pergi ke kedai kopi yang berbeda setiap saat. Sementara itu, 3. Hadapi masalah Anda. Setiap orang punya masalah, besar atau kecil. Jika Anda mengabaikan atau menghindarinya, mereka hanya akan menjadi semakin besar sampai mereka mengambil alih hidup Anda. Anda tidak harus menangani semuanya sekaligus, tetapi jika Anda menangani hal-hal saat mereka mulai alih-alih menunggu, itu akan meningkatkan kemampuan Anda untuk mencintai kehidupan dalam jangka panjang karena masalah tidak menumpuk. Fokuslah untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Alih-alih berfokus pada masalah itu sendiri. Misalnya, jika Anda mengalami masalah dengan teman sekamar, alih-alih berfokus pada masalah itu sendiri, fokuslah pada apa yang Anda berdua butuhkan untuk menyelesaikannya kembali. Tanyakan pada diri Anda apakah masalahnya benar-benar masalah. Terkadang Anda membuat masalah tanpa menyadarinya. Misalnya, jika Anda takut menelepon, tanyakan pada diri sendiri mengapa itu terjadi. Jika Anda memaksakan diri untuk mencari alasan yang tidak masuk akal, Anda dapat melepaskan rasa takut yang Anda lihat dalam masalah tersebut. 4. Mengambil waktu untuk beristirahat. Kadang-kadang hal yang paling Anda butuhkan untuk mengisi kembali energi dan mencintai kehidupan adalah mengambil waktu untuk istirahat dari segala hal. Hal ini berarti menyisihkan sebagian waktu untuk memanjakan diri sendiri, atau memberikan diri Anda istirahat yang dibutuhkan.
mandi air hangat dan setel buku audio atau musik untuk didengarkan sehingga pikiran Anda tidak berfokus ke segala hal yang bisa membuat Anda khawatir. Jangan lakukan apapun kecuali bermimpi untuk sementara. Mungkin Anda sedang berada di dalam bis untuk menuju ke sekolah atau kantor. Gunakan waktu ini untuk berimajinasi, sesuatu yang penting untuk kesehatan dan produktivitas Anda. Lakukan sesuatu yang menyenangkan. Hal ini bisa berarti melakukan apapun, besar atau kecil, mulai dari membaca buku yang Anda sukai atau berlibur, selama itu sesuatu yang mengizinkan Anda untuk lepas dari segalanya. Bagian 2. Menerapkan solusi fisik jangka panjang. 1. Tertawa. Orang selalu mengatakan bahwa tertawa adalah obat terbaik, dan anehnya, tawa justru dapat membantu kesehatan dan suasana hati Anda. Tertawa membantu meningkatkan aliran darah, memperkuat respon imun tubuh, membantu relaksasi dan tidur. Tertawa bahkan bisa menurunkan gula darah. Tonton acara komedi atau tonton YouTube saat Anda mulai stres. Tertawa mengurangi tingkat stres Anda. Berkumpul bersama teman-teman Anda untuk mengenang momen-momen indah dan lucu. Saat Anda tertawa bersama orang lain, Anda merasa didukung dan memiliki sikap yang lebih positif. 2. Jaga kesehatan Anda. Kesehatan Anda memiliki dampak besar pada emosi dan sikap Anda terhadap berbagai hal. Mungkin sulit untuk mencintai kehidupan ketika Anda menderita flu atau demam yang parah. Jika Anda melakukan segalanya untuk tetap sehat, Anda akan mengubah hidup Anda. Olahraga melepaskan bahan kimia ke dalam tubuh Anda yang dapat meningkatkan suasana hati, melawan depresi, dan memperbaiki pola tidur Anda. Bahkan olahraga ringan setiap hari bisa bermanfaat. Jadi, berjalanlah, lari, lakukan yoga, atau buat musik dan menari. Minum banyak air. Air sangat penting untuk kesehatan. Dehidrasi dapat membuat Anda kurang mampu berfungsi dan membuat Anda merasa lebih buruk. Usahakan untuk minum 8 gelas air sehari, hindari minuman yang terlalu manis atau berkafein, karena dapat menyebabkan dehidrasi. Makanlah makanan yang seimbang. Hindari gula dan makanan olahan sebanyak mungkin, makanan favorit sesekali boleh saja. Makan banyak buah dan sayur, serta protein atau karbohidrat baik, seperti beras merah, quinoa, biji-bijian, oat. Cukup tidur. Tidur yang cukup memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan depresi dan penyakit. Durasi tidur yang optimal adalah 8-9 jam per malam. Jika Anda tidak bisa melakukannya, cobalah tidur siang singkat di siang hari. 3. Keluar dari zona nyaman Anda. Untuk mencintai hidup Anda harus mau mencoba hal-hal baru dan mencoba menantang diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda gugup. Bagian dari mencintai hidup dan menjadi bahagia bukanlah mengendalikan rasa takut yang membuat Anda tidak bahagia. Mulailah dari yang kecil, terutama jika Anda takut mencoba sesuatu yang baru. Belajar menjahit atau memasak di rumah. Anda dapat belajar banyak tentangnya dan mempelajari keterampilan yang berguna dari tutorial YouTube. Semakin Anda mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman Anda, semakin mudah. Dibutuhkan latihan untuk mengatasi rasa takut mencoba hal-hal baru. Jangan khawatir jika Anda akhirnya gagal melakukan sesuatu, misalnya terjun payung atau perjalanan jauh sendirian. Akan selalu ada hal-hal yang tidak Anda inginkan atau tidak dapat Anda lakukan. Tidak masalah. Cobalah sesuatu yang berbeda. 4. Menyanyikan bernyanyi, terutama dalam kelompok, melepaskan zat kimia, endorfin dan oksitosin, yang membuat kita bahagia dan membantu mengurangi stres. Saat Anda bernyanyi dalam kelompok, Anda merasa terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari komunitas. Ini menciptakan sistem pendukung yang dapat membantu Anda merasa aman dan mengurangi depresi dan kesepian. Lihatlah ke sekeliling kota untuk melihat apakah ada komunitas bernyanyi yang bisa Anda ikuti. Jika Anda belum memilikinya, pertimbangkan untuk membuatnya. Anda bahkan dapat melakukannya hanya dengan teman dan menyanyikan lagu apapun. Bernyanyi untuk diri sendiri juga bermanfaat karena
mirip dengan yoga, bernyanyi membantu mengatur pernapasan Anda dan merupakan cara yang bagus untuk bersantai. Anda mungkin berpikir, tapi saya tidak bisa menyanyi. Anda tidak harus menjadi seorang seniman untuk menikmati bernyanyi. Jika Anda tidak ingin bernyanyi di depan penonton karena merasa tidak nyaman bernyanyi, Anda bisa melakukannya sendiri di kamar. 5. Bantu orang lain. Itu berarti Anda memberikan waktu, tenaga, dan uang Anda untuk membantu orang lain. Belajar tentang kemurahan hati memberi Anda perspektif dan tujuan. Menjadi seorang dermawan juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan serta terhubung dengan orang lain. Temukan suaka dan sukarelawan. Buatlah rencana untuk menjadi sukarelawan setidaknya sebulan sekali, atau bahkan seminggu sekali. Ada berbagai macam tempat perlindungan, tentara untuk wanita yang dipukuli, tempat perlindungan keluarga, bahkan hewan. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti membantu anggota keluarga atau teman bisa menjadi kemurahan hati. Anda dapat mengantar seseorang ke dokter atau membantu seseorang pindah ke rumah baru. Anda dapat memasak untuk keluarga Anda, jika Anda biasanya tidak melakukannya, atau menawarkan untuk mencuci mobil orang tua Anda. Bagian 3. Memanfaatkan solusi mental jangka panjang. 1. Berlatih perhatian. Mindfulness berarti berada di saat ini dan tidak memikirkan masa depan atau masa lalu, dua hal yang membuat sulit untuk fokus pada mencintai kehidupan dan kebahagiaan. Ambil tindakan secara sadar. Ini bisa berarti sesuatu yang sederhana seperti makan malam atau mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya, perhatikan rasa dan tekstur makanan yang Anda makan, apakah kering, sharp, asin. Jangan menghargai rasa yang terlalu tajam atau kasar atau Anda akan fokus pada hal negatif daripada netral. Habiskan 20 menit setiap hari untuk berlatih pernapasan sadar. Tarik napas untuk 1 set angka, mis 4 kali, lalu lepaskan 2 kali lagi, mis 6 kali. Perhatikan perut Anda naik dan turun saat Anda menarik napas dalam-dalam. Saat pikiran Anda mengembara, kembalilah menghitung. Istirahat 5 menit. Jika Anda memiliki waktu luang di antara kelas atau selama jam kerja, alih-alih memeriksa ponsel atau email, luangkan waktu sejenak untuk melihat keluar jendela. Perhatikan pemandangan di luar, seperti apa cuacanya dan apa warna langitnya. Sekali lagi, jangan menilai hal-hal yang menarik perhatian Anda. 2. Berlatih bersyukur. Bersyukur berarti merayakan hal-hal yang telah terjadi dalam hidup Anda, memberi dengan murah hati, dan menghargai pengalaman Anda. Kemurahan hati dapat membantu Anda merasa lebih baik tentang hidup dan diri Anda sendiri, dan membuat Anda lebih bahagia. Buat jurnal rasa syukur di mana Anda menuliskan hal-hal yang paling Anda syukuri, seperti memiliki tempat tinggal dan makan atau penyembuhan, nama orang yang Anda syukuri, dan kebaikan yang Anda alami. Perhatikan hal-hal kecil. Hal-hal kecil dapat membuat hidup Anda lebih mudah atau lebih sulit. Berfokuslah pada hal-hal seperti kehangatan mantel Anda di hari musim dingin, makan kue yang enak, atau sesuatu yang memuji Anda. Bicara tentang hal-hal yang Anda syukuri. Bicaralah dengan anggota keluarga, teman, atau terapis terpercaya tentang hal-hal yang Anda syukuri. Dengan melakukan ini, Anda mengingat hal-hal baik yang terjadi dan menurunkan kesadaran Anda atau fokus pada hal-hal yang lebih sulit. 3. Tetapkan tujuan yang dapat dicapai. Anda dapat membidik tujuan yang lebih besar dalam jangka panjang, tetapi pastikan Anda menetapkan tujuan yang lebih kecil yang dapat Anda capai lebih cepat. Ini memberi Anda rasa pencapaian dan mengingatkan Anda untuk melakukan sesuatu. Buatlah tujuan untuk membersihkan kamar atau rumah Anda sebulan sekali. Anda dapat memainkan musik dan bernyanyi sambil bekerja, dan setelah selesai, Anda akan merasa berhasil dan keren. Jangan salahkan diri Anda jika Anda tidak berhasil menyelesaikan sesuatu atau jika Anda tidak menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Tetapi tanyakan pada diri Anda apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman ini dan apa yang akan Anda lakukan secara berbeda di lain waktu.
Menjadikannya sebagai pengalaman yang berharga daripada kegagalan akan membuat Anda lebih produktif dan lebih bahagia. 4. Berpikir positif. Pikiran negatif membebani pikiran dan tubuh dan memengaruhi cara Anda melihat sesuatu. Terkadang memiliki pikiran negatif adalah hal yang wajar, tetapi terjebak dalam pikiran negatif bukanlah hal yang baik. Jika Anda ingin mencintai kehidupan, Anda harus fokus pada yang positif dan bukan yang negatif. Jangan biarkan pikiran negatif menunggu Anda. Ketika mereka datang, sadarilah mereka dan biarkan mereka pergi. Misalnya, jika muncul pikiran yang mengatakan, "Saya jelek," katakan pada diri sendiri, "Saya punya pikiran bahwa saya jelek." Apakah itu pikiran yang berguna dan lepaskan. Jangan terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Terobsesi dengan apa yang terjadi di masa lalu tidak akan membantu Anda sepenuhnya hidup di saat ini. Demikian pula, mengkhawatirkan masa depan atau hanya mempersiapkan masa depan mencegah Anda berada di sini dan saat ini. Saat Anda merasakan pikiran Anda berpacu melewati masa lalu dan masa depan, perhatikan sesuatu pada saat itu, pohon, nafasmu, hujan menetes di jendela. Apapun yang terjadi, ingatlah, itu akan berlalu. Anda tidak akan berada dalam lalu lintas selamanya, sama seperti Anda tidak akan selalu memiliki cahaya karma yang baik. Mengingatkan diri sendiri bahwa situasinya hanya sementara akan membuat Anda lebih mudah melepaskannya.